Boleh dilihatkan, Prof Udin dulu. Apa, Prof? Ibu kota Babel, oke? Memang bagi anak-anak muda sekarang mengembara di dunia digital ya. Mereka nggak bisa lagi punya ruang di ruang yang fisik, mereka berada di ruang maya. Hari-hari mereka berinteraksi dengan smartphone mereka, mencari uang di situ, mencari teman di situ, dan semuanya mereka hidup di situ. Anak-anak muda ini sekarang kan kerjanya mau di working space, nongkrong. Nah itu bagaimana Nongkrong hari ini? dapat duit, ngopi dapat duit. Ngopi dapat duit. Ya. Jadi memang masyarakat Pangkal Pinang ini memang sangat kekurangan. Apalagi lapangan pekerjaan sekarang kita tahu sendiri kan semenjak timah dan segala macamnya banyak di PHK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Dialog Ruang Tengah bersama saya Ade Mayasanto. Dan hari ini Tribuners kita akan membahas soal Pilkada Pangkal Pinang dan tentu kita menghadirkan tokohnya dong ya. Karena bagaimanapun kita ingin tahu setelah ada debat kedua tadi malam di Pangkal Pinang, kita ingin lebih tahu lagi lebih dalam bagaimana mereka mengimpikan Pangkal Pinang di masa depan sampai 2030 minimal ya. Karena kan ini 2025 menuju 2030. Dan di studio Bangka Pos sudah hadir Prof Saparudin. Ya. Apa kabar, Prof? Kabar baik, alhamdulillah. Sehat-sehat kan ya? Siap. Mohon maaf ini pakaiannya kayak gini, pakai sendal. Tadi habis belusukan. Belusukan ke? Di Gerunggang, di Marapen, Bukit Marapen. Ngapain tuh nih? Kalau lagi belusukan tuh ngapain sih? Kita door to door, rumah warga, terus menyampaikan perkenalan dulu kalau mereka belum kenal, terus menyampaikan apa, menanyakan keluhan mereka apa di daerah itu. Kayak di situ tadi tuh masalah air bersih karena mereka hanya ada satu pompa dari PNPM menyalurkan ke 100 lebih keluarga di situ. Mereka mau minta tambah karena kadang-kadang mereka tuh ada sih airnya tapi baru jatah keluarnya misalnya jam 2 malam. Mesti bangun jam 2 malam ngidupin air gitu kan. Jadi gantian gitu. Jadi 100 rumah lebih itu gantian. Jadi ada dapat jatah 2 jam. Kadang jatah 2 jam tuh mulainya jam 12 malam gitu kan. Jadi harus sambil tidur bukain air dulu. Jam 2 malam ya. Ya kadang jam 2 malam gitu kan dapat jatahnya. Ada airnya tapi harus perlu kalau dia bisa diberikan satu lagi sumur bornya sehingga mereka bisa dapat lebih waktunya lebih senggang kan, tidak terlalu sampai malam-malam harus nungguin air gitu loh. Oke, tahan dulu Prof, karena nanti ada temuan di lapangan. Iya. Ini tip dulu nih karena kita mau tahu Prof Saparudin kok tiba-tiba muncul di Pilkada Pangkal Pinang. Mungkin bisa ceritakan awalnya gimana sih kok Prof Saparudin yang kemudian maju dan kemudian bergandengan dengan Cek Desi. Oh iya. Nah, kita mau tahu ceritanya, Prof. Biar highlight dulu ya. Kawan-kawan Tribuners ingin tahu apa sih kemudian melatar belakangnya kehadiran Prof Saparudin atau Prof Udin dengan Cek Desi di Pangkal Pinang. Saya sebenarnya kan saya declare masuk PDIP itu kan tahun 2022 ya. 2022. Setelah saya habis menjadi staf khusus Pak Gubernur dan saya tidak lagi menjadi ASN. Partai yang saya pilih itu adalah PDIP. Saya memiliki KTA PDIP di tahun 2022. Dan di PDIP ini kan banyak kader, gitu ya. Banyak kader dan khususnya buat Pilkada Kota Pangkal Pinang ada beberapa banyak kader yang ya kita akhirnya mengikuti mekanisme, dan di tahun 2024 Pilkada saya tidak diikut sertakan, terpilihlah yang lain ya, sehingga pada waktu itu terjadi Pilkada dan Pilkadanya dimenangkan oleh kota kosong kan. Terus saya PDIP membuka lagi mekanisme untuk perekrutan
calon, ya saya ikut lagi. Alhamdulillah 2025 kemarin saya ditugaskan lah oleh Ibu Megawati untuk mengikuti pilkada di Kota Pangkal Pinang. Itu ceritanya. Jadi, sederhana sebenarnya. Sederhana, Jadi, karena kita kan berada di dalam gerbong partai. Jadi ya kalau partai nggak nugasin, ya udah kita jadi pemain cadangan. Tapi gitu kan. Pernah terdengar nggak? Ini kayaknya Prof Udin yang maju nih. Sebelum ada perintah dari Ibu Mega. Ya sebenarnya siapa aja waktu itu calonnya kan banyak yang kita kader-kader kita kan. Kalau boleh tahu. Semua punya kans, semua punya kelebihan, punya juga mungkin kekurangan ya. Tapi ya Ibu Mega dengan segala informasi yang dia peroleh, pertimbangan-pertimbangan beliau, ya beliau menunjukkan saya. Oke, kalau boleh tahu apa pertimbangan Ibu Mega terhadap sosok Udin di Pangkal Pinang? Yang mungkin diutarakan dari Ibu atau mungkin dari timnya? Saya dengar beliau pertama mengatakan saya orang yang dia bilang waktu itu ini Ibu ya ngomong ini ngomong lewat saya diceritain aja. Diceritain ya, oke. Dia bilang itu calonnya profesor, biasanya orang akademik itu nggak struggle, itu nggak gigih gitu ya dalam berpolitik. Terus yang ini ngomong itu udah 2 kali ikut pilkada masih belum dapat, mau ikut lagi. Oh ya berarti gigih ya gitu. Gitu. Jadi kegigihan ini kemudian menggugah Ibu ya. Oke. Terus yang kedua itu loyal nggak sih sama partai? Wah itu walaupun ini 2024 kemarin dia nggak diikut sertakan, dia tetap ada di PDIP gitu. Nggak geser ke partai lain gitu untuk mencari dukungan untuk ikut pilkada. Nggak mau lompat partai ya? Nggak lompat partai, tetap ada di PDIP menunggu kesempatan kalau ada. Wah itu bagus, itu loyal itu. Ya udah itu aja. Berarti sih saya tuh udah jadi oh Ibu Megawati ini pertama lihat kegigihan kita ya, istiqomah gitu ya. Kemudian yang kedua loyalitas. Oke, kalau gitu saya tanya, apa yang menyebabkan Prof Udin ini gigih dan loyal di pilkada dan kemudian di PDIP sendiri? Saya kalau untuk kota ini, karena kan saya lahir di sini, saya besar di sini. Saya cinta sama kota ini. Ini kota, ya barangkali ini adalah kota persinggahan atau kepulangan saya yang terakhir lah. Untuk setelah saya kemana-mana ya. Positif ya, kemana-mana ini positif ya. Iya, kerja lah kan. Kerja ya, kerja di mana, sini. Terus saya ingat kampung halaman saya, karena semua seperadik di sini, teman-teman, kawan, kerabat, sekolah dari SD sampai SMA di sini kan. Jadi semua ada di sini ya, kita ya bagilah buat kampung halaman kita. Saya masih ada sisa usia kan, mengabdi untuk kampung halaman ini, ya itulah sebetulnya intinya. Jadi dalam konteks kegigihan itu karena ingin pengabdian di Pangkal Pinang. Ya. Nah pertanyaannya kenapa harus PDIP giginya di Pangkal Pinang tapi harus PDIP gitu? Saya tuh ada cerita khusus nggak? Khusus sebenarnya, orang tua saya tuh pencinta Soekarno. Orang tua saya pencinta Soekarno. Dia semasa Soekarno di Bangka, kebetulan di Mentok, ayah saya menjadi seorang tentara muda pada waktu itu. Dia ikut menjaga Soekarno di Mentok ya, sebagai seorang tentara muda gitu pada waktu itu, bukan TNI namanya. Tentara muda lah waktu itu ya, direkrut pada waktu setelah kita kemerdekaan itu. Jadi dia menjaga Soekarno, dan di sana saya ingat betul ayah saya tuh pernah cerita sama saya, dia melukis gambar Soekarno. Nah, dia melukis gambar Soekarno, terus diambil ya, saya nggak tahu diambil diminta lah sama direkturnya Timah. Saat itu
Kan ayah saya Masih kan ingat siapa namanya? enggak, saya Nggak ingat lupa. ya? Diambil terus dibawa ke Jakarta, nggak tahu lagi ayah saya. Oh. Gambar Soekarno itu. Jadi ayah saya masih kecil, Mm, itu ayah saya tuh punya buku-buku tentang Soekarno. Soekarno. Jadi saya kalau ini buka, jadi buku bergambar gitu. Ya. Oh, Jadi oke. buku peristiwa gitu. Jadi ada nggak foto, terus ada tulisannya. Jadi saya buka setiap hari, saya mempelajari berbagai tulisan-tulisan Soekarno. Jadi saya artinya saya inikan diri saya PDIP-nya saya pilih itu karena itu. Karena cinta Ya, Soekarno karena gitu cinta ya. Soekarno-nya. Ini karena bukan karena Ide, ayah ya. ide-ide pemikiran beliau tentang kebangsaan, Oke. pemikiran beliau tentang kerakyatan, ya bagaimana apa namanya marhennya, saya menyukai itu. Kapan mulai terasa Prof Udin cinta dengan Soekarno? Ya, Kan kalau dari ayah mungkin agak jauh ya, tapi kayaknya saya suka cinta Soekarno gitu. sebetulnya saya dari muda. Dari muda. Iya, dari Karena SMA. ke-trigger apa, Prof? Ya, saya Suka suka baca itu. baca itu. Jadi saya suka apa namanya pemikiran-pemikiran beliau, filosofi-filosofi bernegara, berbangsa beliau, semualah. Ini bukan karena mau maju dari pilkada PDP ya, tapi Enggak, memang sudah memang udah dari mendarah daging. ya. Dari sejak saya SMP ya. SMP itu SMP. saya sudah mulai lihat karena kan buku apa? Buku bergambar gitu kan. Iya, Jadi iya, kita cergam tuh ya dulu ya. senang lihat Iya. bukunya tebal-tebal begitu. Iya. Oh, gambar-gambar Soekarno ada di Mentok Iya. tahun 48 itu. Terus foto-foto, malah ada foto Soekarno sama ibu saya Oh. di Mentok. Saya jadi senang gitu kan. Iya, iya, iya. Foto-foto itu. Masih pegang bukunya itu, Prof? Nah, waktu ibu saya di Kacang Pedang, ayah saya kan udah meninggal duluan, ibu saya di Kacang Pedang, ibu saya pindah ikut anaknya di Gabek dulu. Jadi rumah yang di Kacang Pedang itu kosong, dibongkar orang, habis dicuri orang semua. Bukunya Buku-buku itu, Buku Soekarno. buku-buku Soekarno, satu lemari itu baju-baju ayah saya, peninggalan-peninggalan ibu saya nggak dibawanya, habis itu semua. Malah mengambil buku-buku ya. Semua dia Berarti ambil. malingan ini agak pinter ya. Karena dia membaca buku Soekarno. Oke. Setelah dapat tadi restu dari Ibu Mega, pernah ketemu sama Ibu Mega soal? Belum pernah. Jadi yang disampaikan adalah menurut orang ketiga ya. Ya, Yang ya. disampaikan ke Prof kemudian. Ya. Oke, kalau kemudian bagaimana bisa chemistry-nya kok sama Cak Desi setelah dapat kepastian dari Ibu? Ya karena CDC juga kader PDIP ya. Jadi beliau juga ditugaskan sama PDIP. Ya, jadi saya menerima dari PDIP, terus PDIP-nya ke Pak CDC, ya saya manut lah dengan PDIP. Jadi bukan karena permintaan Prof Udin, oh saya minta ini gitu. Enggak ya? Ya, waktu itu kan tentu ada beberapa kan yang ditawarin gitu ya. Nah, terus kita bikin pertimbangan-pertimbangan lah. Jadi bukan, artinya masukan dari saya ada, dari DPP ada, terus teman-teman dari DPC, DPD juga. Kita saling berdiskusi, bertukar pikiran, yang mana yang kira-kira paling cocok gitu kan, dengan segala pertimbangan-pertimbangan. Tapi sudah kenal CDC sebelum dipilih sama sudah. partai? Sudah ya? Sudah lama. Sudah ada diskusi berarti ya? Ada. Sudah ada diskusi? Ada. Bahwa nanti kemungkinan berduet sama CDC atau diskusi? Tapi ya kalau secara khusus sih nggak ada. Nggak ada. Jadi pas ada pertemuan-pertemuan aja ya kita ngobrol ya, begitu. Kapan Prof itu dapat kepastian bahwa Prof bergandengan dengan CDC? Last minute. Last minute berarti? Last minute. Bukan saat misalnya, oh berarti Prof Udin dipilih dulu, baru kemudian mencari pasangannya Ya. Prof Udin ya? Ya, tapi kan kita serentak waktu itu. Fit and proper test kan serentak. Serentak? Ya, waktu fit and proper test di DPP kan, setelah proses mekanismenya kan di DPC, rekrutmen, kemudian ada fit and proper test di DPD ya.
Nah, terus ada terakhir fit and proper test di DPP. Karena itu mekanisme yang diatur oleh Partai PDI Perjuangan seperti itu. Jadi proses rekrutmennya ada di DPC, calon ini dibawa ke DPD. Nah, terus DPD juga berkemungkinan bisa rekrutmen juga boleh, tapi biasanya dari DPC masuk ke DPD, nanti ke DPD ke DPP. Nah, DPP juga akan melakukan fit and proper test, dan juga mungkin DPP bisa punya hak juga untuk memasukkan calon dari DPP gitu. Jadi semuanya itu boleh berbarengan ya? Berbarengan, nanti untuk wakonya calonnya dua-dua kita di fit and proper test di sana oleh tim dari DPP. Nah, kemudian dengan segala pertimbangan mereka memutuskan dan melaporkan kepada dalam sebuah pleno lah di DPP dengan ketua umum. Oke. Apa yang Prof lakukan ketika tahu bahwa pasangannya adalah CDC? Ya, karena pertimbangan itu sebetulnya sudah kita olah semua. Ya, kita sudah tahu nih apa yang menjadi kelebihan saya, kemudian kelebihan Ibu Cece Desi, kemudian kita koordinasi, kemudian kita membuat perencanaan-perencanaan dan strategi-strategi di mana ceruk suara saya, di mana ceruk suara Desi gitu kan. Karena dia kan satu-satunya calon yang dari keluarga Tongin kan. Ya. Ini jadi sebuah kelebihan atau kekurangan bagi Prof? Ya, tentu kelebihan. Kelebihan ya. Kelebihan. Ketika bicara soal tadi ya, kelebihan. Oke, ada apa kemudian yang Prof nilai bahwa kelebihan selain tadi ada yang lain sebenarnya bisa dimaksimalkan? Iya. CDC kan dia mertuanya 2 kali menjadi wali kota Pangkal Pinang, 2 periode Pak Sofian Rebuin kan, 2 periode jadi wali kota. Kemudian suaminya juga wali kota. Jadi ada terah wali kota juga ya saudara. Itu yang menurut Pak Budi ini kelebihan ya. Kalau orang pernah jadi wali kota kan punya ceruk suara kan. Iya. Kemudian kita juga belajar pengalaman mereka kan. Kita belajar dari pengalaman mereka kan lebih bagus gitu kan. Oke. Ini kita singkat dulu karena waktunya sangat pendek dengan beliau. Prof, setelah tadi di bahasanya itu diamini oleh atau dapat restu dari Bu Mega, dari DPP PDIP, kemudian sudah Prof Budi lakukan debat 2 kali. Ya. Yang saya ingin tanyakan itu awal-awal ketika yang pertama Prof. Kenapa muncul Prof idenya itu dari nama seorang Rama? Begitu spesialnya ketika itu diutarakan di pilkada pertama, Prof. Ya. Kenapa, Prof? Bisa cerita ya? Sebenarnya banyak nama pada waktu itu. Jadi kita kan ini semua dimulai dengan kita menyusun program. Itu kan kita mulai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, apa yang diinginkan oleh masyarakat. Terus kita melihat kebutuhannya apa, baik itu di bidang pendidikan, kesehatan, kemudian ekonomi, pengangguran, dan tenaga kerja dan sebagainya lah. Di ini kita kan karena saya sering berinteraksi dengan masyarakat ini ya, hari-hari kayak nongkrong di warung kopi, terus pergi ke rumah warga gitu kan. Apalagi menjelang pilkada kemarin, karena sudah dari tahun kemarin kan, 2024 saya sering ketemu warga, kemudian saya susun apa-apa yang memang menjadi prioritas gitu kan. Maka Rama adalah sosok yang kebetulan waktu itu dia hari-hari dengan dengan saya dia bercerita tentang bagaimana perjalanan di dalam meniti karirnya itu, sehingga ya itu menjadi satu contoh. Sebenarnya banyak lagi sih contoh-contoh yang lain, tapi yang keinget itu Rama aja lah. Karena konteksnya kan dalam konteks pengangguran ya. Jadi kalau saya lihat tuh awalnya ini jangan-jangan Rama si penganggur judul lah, kalau saya bikin judul. Tapi memang dia pengangguran nggak sih si Rama ini saudara? Ya sebenarnya dia freelance, anak freelance ya. Awalnya itu pasti nganggur kan? Nganggur, dia cerita tentang itu. Tapi cerita itu kan memberikan inspirasi ya bagi kita. Soalnya ada anak-anak yang lain yang juga
seperti Rama di Pangkal Iya, Pinang ini banyak iya. sekali kan anak-anak yang seperti Rama ini yang ada yang masih tetap serabutan kerjanya, ada yang sudah mulai dapat tempat gitu, dan itu karena saya orang pendidik ya, jadi saya senang sekali bertemu mereka, bercerita, memberikan ide-ide kepada mereka. Kemudian saya juga mendapatkan input dari mereka, bagaimana anak-anak muda hari ini, milenial, Gen Z ini, bagaimana mereka harus mengaktualisasi diri mereka di tengah-tengah masyarakat gitu ya. Nah itu yang kita baca, kemudian kita pahami, kemudian kita analisa, dan kita bikin satu program-program buat mereka hari ini untuk Kota Pangkal Pinang ini. Kenapa begitu serius Prof apa bahasanya itu menyoroti soal pengangguran di Pangkal Pinang ini? Ya memang. Terkhusus memang ada contoh kasus Rama ya. Ya. Karena memang surveinya. Ya. Okay. Selain kita terjun ke masyarakat, kita survei juga. Kita survei, kita lihat Pangkal Pinang ini apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kita survei publik. Kita lihat yang pertama itu yang masalah di Pangkal Pinang ini adalah masalah pengangguran, masalah ekonomi lah. Okay. Pengangguran dan boleh tahu datanya berapa yang sembako. Okay. Itu tertinggi ya. Ratingnya tertinggi. Okay. Jadi pengangguran, sembako mahal. Ya. Nah, itu dua rating, itu tertinggi rating. Dua masalah. Ya, baru yang ketiga kesehatan. Oke. Kemudian pendidikan, baru masalah lingkungan, banjir dan sampah. Maka 6 ini adalah crucial point yang harus menjadi perhatian. Nah, baru kita cari lagi, kita analisa, susun program segala macam lah. Tuh kita lihat juga ada survei, kita lihat masyarakat kita nih paling pengangguran itu paling banyak di mana. Boleh tahu di mana, kecamatan apa gitu? Data yang Kalau kecamatan saya nggak ingat, tapi dari sisi usia memang anak-anak usia muda itu. Gen Z. Ya, Gen Z, milenial itu hari ini yang memang level-level yang dan mereka banyak itu yang jadi perhatian kita. S1, S2, S3 atau S1, SMA? kebanyakan S1, SMK banyak. Dan apa yang akan dilakukan Prof Udin atas masalah yang ada saat ini, terutama pengangguran? Ada dua hal sih. Sebetulnya pertama menyediakan lapangan pekerjaan, kemudian menyediakan pelatihan kompetensi kepada mereka. Nah, lapangan pekerjaan itu kita harus siapkan bukan hanya di Pangkal Pinang, tapi di seluruh wilayah Indonesia dan bahkan mungkin di seluruh dunia. Dengan mereka punya kompetensi. Ini saya artinya mereka nggak punya kompetensi sehingga harus menganggur. Saya yakini begitu. Ya, ada dua faktor. Tidak tersedianya lapangan kerja dan kompetensinya. Kompetensi, akses. Ya kan? Akses untuk itu. Nah, ini kan tiga ini harus kita pikirkan. Contoh. Ada satu contoh. Nah, ini contoh orang selain Rama ini. Jadi ada anak muda saya temui di Edi ya. Iya, Rama kedua. Oke, Rama kedua. Itu saya temui di Sumabung waktu itu. Di Sumabung saya lagi acara dialog, itu udah lama sih, tahun kemarin ya. Temu pada saat saya dialog dengan warga di satu rumah. Anak ini duduk di teras rumahnya begini. Tapi saya lihat stilnya bagus gitu kan. Baju mahal, celana mahal, sepatu mahal gitu ya. Duduk di situ, dia lihat gitu, kayak orang luar gitu ya. Saya tanya, sambil-sambil itu saya tanya gitu kan. Kamu orang sini? Iya Pak, saya orang sini. Tanya. Oh ya, terus sekolah di mana, kerja di mana? Saya bilang, saya alumni Polman Pak, dia bilang. Polman sini berarti Polman. Ya? Terus sekarang di mana kerja? Saya di Dubai Pak. Oh, saya bilang di Dubai. Keren dong ya? Keren dong di Dubai. Terus tanya, tuh bisa ke Dubai itu gimana? Saya tanya. Saya itu di sana tuh kerjanya operator crane Pak. Bawa crane itu yang belalai panjang itu. Wah, keren. Terus kamu bisa dapat operator keren gimana? Saya bilang, jadi bisa jadi terima operator. Dulu ceritanya saya tuh kerja di perusahaan di Indonesia, terus saya dikirim untuk kompetensi, pelatihan sertifikasi,
untuk operator crane itu di Indonesia. Saya dapat sertifikat itu, terus itu yang saya apply waktu saya kerja di Dubai gitu. Akhirnya saya diterima di sana. Itu keren. Jadi itu yang menjadi inspirasi saya. Artinya memang betul bahwa anak-anak kita, anak-anak muda kita, dia tamat sarjana, tapi ijazah saja tidak cukup. Mereka harus punya sertifikat, baik itu sertifikat nasional yang berlaku secara nasional, dan sertifikat yang mungkin the next-nya adalah sertifikat yang berlaku secara internasional. Nah, itulah yang akan kami fasilitasi. Karena ini penting. Saya selalu bilang, walaupun kita kasih investasi di Pangkal Pinang, dikasih perusahaan, tapi kan belum tentu anak kita bisa kerja di sana. Mereka harus tetap berkompetisi, ada ujian, ada tes masuk dan sebagainya. Kalau mereka nggak punya kompetensi itu gimana? Ya kan? Kadang-kadang di depan aja sudah dipotong. Ya, kemarin ada anak tamat SMK. Emaknya datangin saya waktu acara, dia deketin saya, Pak, bisa nggak bantu anak saya untuk dapatkan sertifikat ngelas. Dia tamat SMK, tapi dia mau kerja di Batam. Syaratnya di Batam itu dia punya sertifikat ngelas gitu. Jadi dia nggak bisa. Katanya kalau anak aku nih ada sertifikat ngelas, dia bisa kerja Pak di Batam. Dia sudah ditunggu di sana, diterima, tapi nggak punya sertifikat ngelas ya. Itu kan hal-hal yang menurut saya kalau kita siapkan lapangan kerja juga tidak cukup. Anak-anak kita harus kita siapkan juga kompetensinya, apapun itu. Maka kita siapkanlah program 3 juta per anak muda itu untuk mereka berlatih. Di sini atau di luar? Bisa di sini, bisa di Jakarta. Kita kan nanti ada TOT ya, train of trainer kan. Nah, kita train orang anak-anak Bangka atau kita panggil trainernya dari Jakarta. Kemudian kita kerjasama dengan LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi Indonesia, maupun kita kerjasama dengan di luar negeri. Misalnya saya kebetulan orang IT, saya sangat paham kompetensi-kompetensi itu. Misalnya di Microsoft, Samsung. Kemarin ada teman yang datang ke sini dari China, dari Huawei. Ya, Huawei itu udah menyiapkan ke saya kemarin, Prof, dia bilang kalau Prof jadi wali kota, kami ini ada program 6.000 digital talent dari Huawei untuk Indonesia, dan itu baru tahun ini kami akan luncurkan, dan insya Allah katanya saya luncur pertama di Pangkal Pinang loh, Prof. Oke, silakan. Huawei nih, Huawei. Yang mau jadi Huawei, nah ini sertifikat dulu ya. Ya, in English atau in China? Nah itu Indonesia lah. Di Indonesia. Ya. Untuk khusus anak-anak Indonesia ada 6.000 itu nanti mereka. Artinya ada peluang dong ya untuk. Wah itu, ya itu pasti banyak anak peluang untuk anak-anak muda. Jadi kebetulan ya saya sendiri punya jaringan ke internasional ya, kayak Samsung, kemudian ya perusahaan-perusahaan di bidang yang bergerak di bidang IT ya. Dan hari ini karena anak-anak ini berada mengembara di dunia digital ya, mereka nggak bisa lagi punya ruang di ruang yang fisik, mereka berada di ruang maya, mereka akan cari kehidupan di ruang maya, hari-hari mereka berinteraksi dengan smartphone mereka berselancar di dunia maya, mencari uang di situ, mencari teman di situ, dan semuanya mereka hidup di situ. Hari ini kan sudah terjadi transformasi ke arah digitalisasi seperti itu. Nah, kita juga menyiapkan ya Pangkal Pinang ya jadi kota smart, harusnya kan menyiapkan itu untuk kita tahun 45 menjadi kota yang berkelas. Digitalisasi kita sudah harus full. Hari ini ya kita masih jauh di bawah rata-rata nasional. Kita peringkat bawah masih di dalam persoalan-persoalan digitalisasi, sehingga itu juga secara tidak langsung itu menjadi hal-hal yang memang bagi anak-anak muda sekarang mereka juga sulit mencari pekerjaan kan, ya kan, karena kita tidak menyiapkan ruang-ruang untuk mereka. Anak-anak muda ini sekarang kan kerjanya mau di
working space, nongkrong. Nah itu bagaimana Nongkrong hari ini? dapat duit, ngopi dapat Nongkrong dapat duit, ngopi dapat duit. Ya. Oh, Digitalisasi duit, ternyata dia. digitalisasi. Oke, bagaimana misalkan saya anak muda percaya atas bahasanya itu programnya Bang Udin yang untuk pengangguran ini, mengatasi pengangguran. Kalau bahasa ininya Bang, ini jualan kecap aja nih sebenarnya ini, karena kan mesti calon. Nah, biar kita yakin anak muda di Pangkal Pinang mau milih Bang Udin karena tadi mengatasi pengangguran, apa yang bisa membuat kita percaya atas program Bang? Dia saya ajak ketemu sama Rama. Oh, ketemu sama Rama ya? Nanti saya ajak ketemu sama yang orang Dubai tadi ya? Anak-anak saya yang adik-adik yang sudah saya orbitkan untuk di dunia digital ini. Mereka sudah punya penghidupan yang layak. Itu yang kita contohkan. Nggak mungkin saya ngomong terus gitu kan. Betul. Temuilah. Jadi ada contohnya temui ya. si Ipan, temui Rama, temui siapa-siapa yang sudah kita siapkan untuk mereka punya kompetensi, terus mereka menyiapkan apakah mereka mau bekerja atau menjadi seorang entrepreneur. Jadi artinya Rama CS ini dibawa sama Abang saat kampanye pilkada di Pangkal Pinang. Iya, kadang-kadang saya bawa, kadang-kadang ya, jadi role model. Ya, role model lah buat jadi kita. Jadi contoh ini. Ya. Oke, Bang, tadi baru satu pengangguran. Tadi di debat juga ada 4 poin sebenarnya. Tata ruang, pertumbuhan ekonomi ya semalam yang lagi sempat sedikit panas dengan. Ya, betul. Itu apa yang Anda belum terhadap masalah-masalah yang lain? Saya itu kan cuma berpikir begini. Apa yang harus kita lakukan sebagai seorang kepala daerah itu indikator utama seorang kepala daerah itu adalah income per kapita. Income per kapita masyarakat. Ya, begitu itu yang jarang sekali dibicarakan, diutarakan oleh seorang kepala daerah. Ya kan? Yang adanya saya stunting, ini ngurusin ini dapat saya dapat IPM, indeks pembangunan manusia semakin baik, indeks pendidikan, di kesehatan, sumber daya manusia, kemudian indeks-indeks yang lain yang menurut saya ya oke lah, itu bisa bagus. Tapi indeks utama seorang kepala daerah itu yang menurut saya bagaimana income per kapita masyarakat. Kalau kita bicara isu ekonomi ya pasti income per kapita. Bagaimana masyarakat bisa menaik kan? Bisa dapat duit yang lebih banyak gitu kan. Hari ini misalnya dia gaji 1 bulan 3 juta, mungkin harus tahun depan misal 4 juta, 5 juta, itu kan bisa dilihat dari income per kapitanya. Ya kan? Nah, itu yang pertama. Sisi yang kedua adalah APBD. Ya kan? Nah, itu yang saya memahami APBD. Komponen apa aja yang dalam APBD? Ya kan? Kalau dibilang PAD itu di luar APBD ya salah lah. Ya kan? Kan saya semalam harus jadi seorang guru besar kan, seorang profesor, saya harus mengoreksi kan. Kalau salah jangan sampai itu jadi salah keterusan ya. Karena apa? PAD itu adalah salah satu komponen di dalam APBD. APBD itu kan ada DAU, ada DAK, ada DABA dari provinsi. Ya kita paham semua itu. Ya, sistem model penganggaran, kemudian ada segala macam di dalam APBD ya, termasuk PAD gitu. Nah, terus saya bilang yang kedua itu yang menjadi saya ini kan ada kontradiksi nih antara pajak yang tinggi dengan investasi. Ya kan? Kita mau investasi kalau pajak itu rendah. Semakin rendah kita pajak, investasi semakin masuk. Kalau pajak tinggi, kalau Anda naikkan pajak, siapa yang mau investasi? Ya kan? Ya kan? Benar nggak? Menurut Abang itu masalah sebenarnya. Iya masalah dong. Masa dua hal yang berkontradiksi, ya kan? Kemudian dijalani bersama-sama. Iya. Pajak reklame dinaikin, PBB dinaikin, ya kan? Tapi nyuruh orang investasi gitu kan? Nggak mungkin. Itu satu hal yang tidak masuk akal logika kita sebagai seorang pebisnis. Ya kita juga nggak mau bikin perusahaan ini reklamenya sekian. Ini kemudian PBB segala mahal ini segala macam, mana mau orang investasi. Ya kan? Nah, tadi ada 3.
income per kapita, apa yang Abang akan lakukan? Ya, program-program kita untuk menaikkan income per kapita itu ya tadi. Anak-anak muda kerja, pengangguran kerja, UMKM harus kita berdayakan, ya kan? Ya kan? Dikasih stimulus atau stimulus. Jadi ada kita sampai 50 juta kita sampai 100 juta kita kasih. Tapi dalam bentuk kelompok, rumah-rumah produksi. Yang Abang maksud berkeadilan untuk UMKM maksudnya? Iya. Hari ini kan kita lihat pedagang-pedagang mikro itu menurut saya penelantaran itu. Apa maksudnya penelantaran? Penelantaran itu yang nggak diperhatiin gitu. Bisa dijelaskan deh. Iya, mereka jualan kemana-mana gitu kan. Saya tanya, lu dapat apa dari pemerintah? Nggak ada. Usaha mikro, kalau usaha kecil sebagian oke lah ada. Tapi hari ini itu kan pada turun nih. Ya. Dari kecil ke mikro kan hari ini. Coba aja lihat yang ada di Pangkal Pinang ini kan sebetulnya bukan usaha kecil, usaha mikro itu. Dan mereka tidak diperhatikan. Tidak, mereka nggak diperhatikan. Karena database-nya juga ada, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Usaha mikro itu nggak ada database-nya. Makanya kita akan buat database-nya. Yang ada itu usaha kecil. Dan Abang mau ngasih tadi suntikan. Ya, suntikan orang-orang mikro. Nanti kita akan kelompokkan mereka sehingga mereka menjadi sebuah unit usaha. Mereka punya rumah produksi, mereka bisa menghasilkan apa. Ya kan, misalnya ini pedagang-pedagang mikro kan selama ini mereka bisa katakanlah bikin bakso, ya kan, bikin bakso. Gimana kalau bikin bakso ini mereka bisa kita buat kelompok, terus bikin bakso yang bisa frozen, bikin bakso yang punya merek gitu, terus bisa kita jual lebih jangkauannya lebih luas, begitu. Jadi tidak sendiri-sendiri yang ini bikin bakso. Ya udah, bikin grup, ya kan? Bikin rumah produksinya, bikin bakso dengan lebih berkualitas, kita bikin pakai frozen, ya kan? Bakso frozen, udah bisa tambahan sambil dia tetap jualan bakso. Ya kan? Ada contohnya nggak kayak gitu? Ada dong, banyak dong. Berkolaborasi. Iya, ada misalnya. Usahakan ini mau kelompok begitu. Jadi orang bilang nggak mungkin Prof, masa bantuannya sampai 50 juta? Ya memang kelompok. Untuk yang kelompok begitu. Tapi untuk yang sendiri tetap ada. Ya, ini program kita lebih mengutamakan yang berkelompok ini. Jadi kalau yang berkelompok, ya misalnya di Tua Tunu nih, Tua Tunu itu kan penghasil nanas nih. Ya. Kalau Anda jual nanas satu sekian, itu kan lebih murah kalau kita jadikan selai. Ya, selai nanas ya. Nah, sebelum dia nanas itu expired kan, lebih baik segera daripada nggak laku kan. Segera bikin selai, dibuat selai di rumah produksi, kita bikin kemasannya, kita kurasi dengan sertifikasi halal, izin BPOM dan sebagainya. Yeah. Nah, ini kan produksi bisa kita jual baik di lokal maupun di nasional gitu kan. Nah, seperti itu. Tapi mereka harus pakai kelompok. Kemudian kita kasih supervisor, kemudian kita kasih manajemennya. Ya, selama ini ya kita udah tahu lah, udah paham, kita turun ke masyarakat itu melihat bagaimana kondisi mereka hari ini. Sehingga mereka harus punya rumah produksi. Karena apa? Sertifikat halal itu tidak akan diberikan kalau mereka nggak punya rumah produksi. Kalau dia bikin kue, bikin apa-apa di dapur rumahnya nggak dapat sertifikat halal. Sertifikat halal itu harus terpisah. Dia harus punya standar-standar untuk mendapatkan itu. Nah, itu yang kita akan programkan untuk kota kita. Ini kan Prof punya pemikiran ya. Tadi ada pengangguran, kemudian tadi UMKM. Dan terutama ada pertumbuhan ekonomi. Siapa yang kemudian menerjemahkan ini menjadi sebuah program dan harus dieksekusi? Ada tim kecil kan di Perbudi? Ya, ada. Ada ya? Ada teman-teman yang memang punya program. Tapi kalau per hari ini sih masih banyak di dalam pemikiran saya sendiri. Ya. Tapi ada biasanya contoh-contoh sudah ada beberapa. Saya sudah mengeksekusi itu. Sudah mengeksekusi. Iya, saya kan punya rumah lada. Dan itu ekspornya sampai ke Amerika kan.
Oh, jadi ada Iya, contoh ada, yang sudah bisa ada jadikan role contohnya. model tadi ya. Jadi Sudah Prof ini lebih kita ke role model ya. Ya, Oke. role model sudah kita buat, ya prototipe sudah kita rancang, kita implementasikan ya. Bagaimana saya membuat rumah produksi lada dari mulai lada yang kita punya yang lada bubuk, yang lada yang butiran, terus kita ekspor, kita ekspor ke Kanada. Kemudian kita ekspor ke Malaysia, untuk nasional kita kirim, yang sampai hari ini masih ada, masih berjalan. Itu adalah satu role model yang sudah kita buat itu. Jadi bukan hanya di dalam sebuah pemikiran, tapi itu sudah kita implementasikan, sudah kita coba bagaimana sebuah produk hilirisasi ini memiliki nilai tambah dari yang ada gitu kan. Misalnya nanas di Tua Tunu bisa kita tingkatkan, misalnya dibuat selai nanas, kemudian yang macam-macam lah produk-produk yang ada itu tidak mesti produk yang ada di Pangkal Pinang, produk-produk yang ada di kabupaten itu ya kita bawa ke Pangkal Pinang, kita bikin rumah produksinya di Pangkal Pinang gitu, kan tidak mesti di Pangkal Pinang. Kita ada tetangga kita ini kan orang yang berkebun ubi, mungkin di Pangkal Pinang kita bikin keripik ubinya, kita kelompokkan anak-anak Pangkal Pinang. Anak-anak muda itu jangan salah loh, mereka senang yang begitu-begitu. Tapi mereka punya rumah produksi yang eye-catching gitu kan. Mungkin rumah produksinya kayak gini gitu kan. Tapi terus bisa gaya-gayaan gitu ya. Anak-anak muda sekarang tuh senang yang begitu. Saya banyak ketemu anak-anak muda yang bikin rumah-rumah produksi yang ya gaya-gayaan mereka, dan tapi itu punya nilai, punya hasil, itu punya rasa mereka ya. Punya anak muda. Lihatlah warung-warung kopi aja rame kan, bikin gini gaya begini dan rame setiap hari. Rame. Jadi anak muda itu kreatif yang begitu. Oke. Bagi Prof sendiri setelah 2 kali debat nih, siapa kira-kira yang lawan terberat Prof Udin di Pilkada? Ya semua lawan ya berat lah. Berat ya. Ya, yang paling menjadi kita kompetitif lah semua. Semuanya kompetitif. Ya, mungkin teman-teman bisa lihat hasil survei lah. Survei kan banyak beredar tuh. Bisa dilihat mana yang kompetitif, mana yang ini. Tapi ada yang bilang surveinya hoax, ada survei main-mainan. Ya. Kalau internal Bang Udin? Ya kita ada survei ya? internal yang selalu update. Ada. Posisinya boleh bocorkan? Oke. Oke. Artinya masih optimis untuk memenangi Pilkada Pangkal Pinang? Ya, saya tetap berikhtiar. Ya, berusaha terus setiap hari, pagi, sore, siang, malam, datang ke masyarakat, meminta tolong ke masyarakat, ya. Ayo, cobalah sekali ini Pangkal Pinang, ya, beri kesempatan ke saya gitu kan. Mudah-mudahan nanti saya bisa membawa Pangkal Pinang ini jadi lebih bagus gitu kan. Ya, karena saya punya impian besar untuk kota kecil yang mungil ini kan. Kita mau jadikan kota Pangkal Pinang ini sebagai smart city, dan itu menjadi impian dari kota-kota di seluruh dunia hari ini, dan menjadi sebuah kota masa depan bagi anak-anak muda, anak-anak milenial, anak-anak Gen Z ini kan, mereka merindukan itu. Karena mereka akan berselancar di dunia maya, bagaimana Pangkal Pinang ini sebagai kota yang dengan digitalisasinya yang full gitu kan. Nah itu ya, saya sendiri karena saya berlatar belakang profesornya di bidang IT, ya saya akan mengarah ke sana, Pangkal Pinang masa depan. Jadi Pangkal Pinang masa depan itu adalah Pangkal Pinang masa depan yang sudah kita tuju dan kita sudah persiapkan semuanya. Secara digitalisasi, IT, ya. Jadi bisa jadi juga kita ngomongin IA ya, akreditasi ke sana ya. Ya, bagaimana kota ini memanfaatkan semua potensi di dalam teknologi informasi, ya, teknologi yang berhubungan dengan semua kehidupan masyarakat.
Baik Tribuners, di tengah diskusi kita dengan Prof. Udin, kita kehadiran tamu satu lagi. Beliau adalah Wakil Wali Kota Pangkal Pinang. Cek Desi panggilannya ya. Cece. Cece ya? Iya. Cece, ini saya kurang akrab ngomong Cece nih Prof. Kalau Cece Sunda. Cece. Cece. Jadi beliau ini adalah wakilnya Prof. Udin. Ya. Dan tadi malam juga sudah aksinya luar biasa juga ya Prof ya. Berani juga menyuarakan suara perempuan. Karena pas beliau berpidato itu Prof ada suara emak-emak yang diharapkan. Dan sebenarnya saya pindah dulu ya Prof, izin Prof. Silakan. Apa yang mau disuarakan Cek Desi soal perempuan dan kemudian ditarik ke pasar? Iya, karena kan perempuan ini ibu, terutama kan para emak-emak ini tidak lain dan tidak bukan biar dapur ngepul. Oh, dapur ngepul. Ya kan, gimana mereka bisa memastikan anaknya bisa makan, gimana mereka memastikan bahwa anaknya bisa sekolah, dan untuk kesehatan anak-anaknya sehat. Jadi itu yang kita utamakan. Program-program kami berdua menyasar kebutuhan-kebutuhan itu. Jadi memang benar-benar mendasar kebutuhan dasar dari masyarakat Pangkal Pinang. Yang enggak lain-lainnya memang begitu, mulai dari keluarga sebenarnya. Ini hasil survei, kalau tadi kan Prof. Udin bilang ada surveinya Bu. Ya. Bicara pengangguran, ramah, kemudian juga soal tadi sempat soal pertumbuhan ekonomi, kemudian masalah lagi soal tenaga kerja Pak ya Prof ya. Ini juga berdasarkan survei atau Ibu langsung turun ke lapangan? Turun ke lapangan. Iya. Ada pengalaman apa ketika Ibu turun ke lapangan itu soal emak-emak di Pangkal Pinang? Iya. Rata-rata mereka mengeluhkan sembako yang mahal. Sembako mahal. Anak-anak mereka, anak-anak mereka tidak bekerja, suami di PHK. Jadi dan itu hampir setiap rumah yang kami datangin itu keluhannya seperti itu. Sampai kemarin acara 17 Agustus pun anak-anak padahal yang lomba, tapi hadiahnya beras, minyak. Padahal kan seharusnya hadiahnya untuk anak-anak, tetapi saking emak-emaknya ini memang butuh benar untuk sembako. Jadi hadiahnya mereka buat, hadiahnya itu minyak, gula, kopi, beras. Saking memang benar-benar mereka butuh sembako. Apa maknanya Bu, arti dari semua peristiwa itu yang Ibu lihat? Iya, jadi memang masyarakat Pangkal Pinang ini memang sangat kekurangan. Apalagi lapangan pekerjaan sekarang kita tahu sendiri kan semenjak timah dan segala macamnya banyak di PHK. Jadi untuk penghasilan juga sangat menurun drastis. Jadi mereka sangat perlu agar anak-anak tadi bisa makan, dapur bisa ngebul, anak-anak bisa sekolah. Jadi memang sangat perlu sembako dan kebutuhan dasar untuk rumah tangga itu sangat mereka perlukan. Ya. Soal pendidikan atau yang lain tidak diutarakan? Pendidikan juga iya. Mereka bilang buku gratis Bu, gitu kan. Terus perlengkapan misalnya kayak sekolah itu bisa gratis. Juga kemarin yang mereka keluhkan susah karena murid yang daftar banyak, sedangkan rombel kita kurang ya untuk SMP. Jadi mereka mengeluhkan itu. Dan kami juga akan nantinya akan membangun sekolah-sekolah SMP ya, Prof, yang menambah SMP itu, tapi kami mapping zonasi juga kayak kemarin ada daerah tertentu yang ininya banyak tetapi tidak terakomodir seperti di Tuatunu, di Air Kepala 7 itu yang mau masuk ke SMP itu banyak, tetapi sekolah di situ kan belum ada. Jadi nanti kami akan lakukan mapping zonasinya bagaimana, kami akan uji juga untuk bagaimana caranya agar kami bisa membangun SMP di daerah-daerah yang memang butuh. Dan juga kami akan ke pusat bekerjasama dengan dewan DPRD nanti minta yang sekolah rakyat, program dari pusat itu. Ya, mengajukan sekolah rakyat itu kan kalau misalnya ada di Pangkal Pinang itu sangat membantu sekali. Oh. Ya. Ketika Ibu sudah dapat curhatan, banyak masalah, menyesal tidak sebenarnya menjadi wakil wali kota calon lagi? Atau jangan, ngapain saya ini sudah duduk di DPRD Bu ya? Kemudian harus terima curhatan, banyak masalah, ternyata nggak baik-baik aja Pangkal Pinang, seperti itu kah? Iya,
Menyesal nggak sih sebenarnya Ibu? Tidak. Tidak. Tidak tahu maksudnya. Jadi tidak tahu. Jadi nggak tahu juga menyesal dengan Bang Udin dipasangkan gitu. Saya pikir itu sudah ketentuan yang Maha Kuasa, yang sudah perjalanannya seperti itu. Saya juga sebenarnya tidak mendaftar, tetapi ternyata saya memang harus menjadi cawako. Saya pikir itu sudah memang perjalanan dari Allah yang Maha Kuasa kan. Saya pikir memang mungkin ada tugas, bukan mungkin lagi ketika kita tidak meminta, kita tidak mengejar, tetapi memang kita pada kondisi seperti ini, saya pikir ini ada tugas dari Allah dan saya hanya menjalani saja. Sebentar, tidak mendaftar, tidak meminta, tidak berkomunikasi dengan Bang Udin sebelum jadi calon wakil ini. Di akhir iya. Di akhir iya, setelah tahu jadi wakil wali kota. Enggak, sebelumnya pasti sudah ada. Tapi saya tidak mendaftar ketika pendaftaran dibuka kan saya tidak mendaftar. Ya. Kenapa waktu itu tidak mau mendaftar? Saya sudah di DPRD. Sudah di DPRD ya, sudah. Pokoknya jalan aja DPRD. Iya, iya. Karena saya juga kan pikir saya mau belajar kan, saya masih mau banyak berbuat. Tetapi Allah berkata lain. Allah menugaskan saya di sini menjadi calon wakil wali kota. Saya pikir mungkin ada persamaan dan perbedaan di legislatif dan eksekutif. Di legislatif saya bisa belajar, oh ternyata begini ya proses anggaran. Terus ternyata kami reses banyak poker-poker masyarakat itu yang mungkin tidak tidak bisa diakomodir kemarin itu, misalnya seperti lampu. Sebenarnya itu kan masalah yang sangat penting sekali. Lampu jalan, hal yang kecil tapi memang dibutuhkan masyarakat karena banyak kecelakaan dari itu. Sebagai ini kenapa tidak bisa diakomodir oleh ini? Karena mungkin anggaran atau di Pemkot sendiri mereka ada prioritas sendiri. Dan ketika saya ditugaskan menjadi calon wakil wali kota, saya berpikir mungkin inilah tugas saya. Ketika kampanye saya turun-turun juga pas di dewan juga saya turun. Memang ada kebutuhan masyarakat yang belum bisa kita akomodir. Saya kayak lampu di daerah, ini gelap sekali misalnya. Atau ketika saya ke rumah ibu-ibu, saya beras aja susah. Seperti kayak Prof, kami ke daerah nelayan, ketika mereka curhat, ketika angin kencang, mereka tuh sampai makannya makan ubi. Saking 3 bulan mereka melaut itu tidak punya penghasilan. Nah, yang kondisi seperti ini yang memang meyakinkan kami bahwa iya, memang kami harus turun dan memang ini menjadi tugas kami. Nah, ini tergantung masyarakat. Jika percaya kepada kami, inilah yang akan kami sasar nanti. Akan kami bantu untuk masyarakat seperti inilah. Waktu Ibu nyalon sebagai legislatif, masalah ini tidak ada sama sekali Ibu temui? Ada. Tapi lebih dalam setelah Ibu menjadi... Karena kalau legislatif kan cuma di dapil tertentu kan. Iya. Lebih menyeluruh ya. Iya. Jadi Ibu menemui banyak masalah di situ ternyata. Iya, masalah sebenarnya ya kondisi masyarakat yang belum terakomodir sebenarnya. Oh, terakomodir. Ya, belum ya. Dan apa yang akan Ibu lakukan ketika semua masalah kemudian curhatan itu mengena ke Ibu? Ya, berpikir kembali atau kemudian saya harus A, B, C, D untuk Pangkal Pinang? Ya itu terlihat dari program-program kami. Program ya? Ya. Oke. Kalau program bicaranya ini kayaknya nanti di game kedua nih kita akan mainin. Sebenarnya nyambung kan nih visi Smartnya Bang Udin dengan visinya Cak Desi ya. Harusnya nyambung. Harus nyambung itu. Saling melengkapi. Saling melengkapi. Karena sudah diutarakan beliau dari profesor, akademisi, Ibu dari praktisi gitu ya. Dan kalau ngelihat Pangkal Pinang sendiri Ibu, sebenarnya masalah terbesar yang setelah diutarakan oleh banyak orang, apa sih sebenarnya masalah tunggal di Pangkal Pinang? Ekonomi. Lapangan pekerjaan. Kenapa Ibu langsung nyebut ekonomi, nggak mikir dulu ya karena ekonomi. Itulah yang mereka curhat ke saya itu setiap saya turun. Itulah masyarakat kita ini memang banyak yang PHK, lapangan pekerjaan. Dari ekonomi kan menyasar ke pendidikan, ke kesehatan, ke yang lain-lain dan lain-lainnya. Jadi dasarnya di ekonomi. Apa yang Ibu lihat dari ekonomi ini sebenarnya? Yang pertama kali, ini ekonomi, bukan karena background Ibu ekonomi ya, dan SMM ya, bukan ya. Jadi memang dasarnya ada masalah di ekonomi. Apa yang membuat Ibu
Ini ekonomi nih. Ya, banyak lapangan pekerjaan kita ini kan masih kurang, banyak yang belum bekerja, banyak di PHK gara-gara kasus kemarin itu kan. Jadi untuk membeli kebutuhan-kebutuhan dasar saja kadang-kadang mereka ini tidak mampu. Nah, untuk itu ekonomi berkaitan dengan pendidikan masyarakat, rumah tangga lah ya, anak-anak, kemudian kesehatan. Makanya program-program kami berdua itu tidak jauh-jauh dari lapangan pekerjaan, pendidikan, masalah kesehatan. Itulah UMKM. Income per kapita tadi bukan? Iya, benar. Ini jangan-jangan sudah ada di briefing dulu oleh. Saya baru tahu ini di sini. Wah, justru. Ya, mungkin CCDC lebih banyak ke mikroekonominya kan, karena latar belakang beliau juga adalah SEMM kan. Saya lebih melihat secara makro, misalnya income per kapita, APBD yang bagaimana skema APBD ya. Ya, kita seperti mengatur sebuah rumah tangga. Pangkal Pinang. Anggap aja Pangkal Pinang ini sebuah rumah tangga masyarakat, ini adalah anak-anak kita, adik-adik kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita. Satu pun sekecil apapun mereka itu harus kita perhatikan, harus menjadi atensi kita, ya kan? Saya sebagai wali kota tugasnya siapa? Cari duit, jaringan, menyiapkan bagaimana inflasi, persoalan inflasi, bagaimana soalan income per kapita masyarakat. Ini yang menjadi perhatian saya, bagaimana APBD. Kan kalau orang rumah tangga kan cari duit kan. Kalau bisa tadi gaji 5 juta, ya mungkin tahun depan jadi 10 juta gitu kan. APBD kita 1 triliun kisar begitu aja 5 tahun terakhir ini. Kan naik-naik 900 sekian, 1 triliun ini segitu aja. Kok ya artinya kita ini nggak berubah dari sisi ya gimana kita mau beli mobil baru kalau duit gajinya gitu aja. Gimana kita mau mengurus masyarakat hari ini kan? Ya kan, menambah duit buat UMKM, mengurusin pengangguran ini. Ya kalau pertimbangannya dengan mengatur cuman ngatur duit APBD itu aja. Ya kan? Artinya kita harus kerja keras mencari supaya APBD kita naik. Ya kan? Baru Ibu Desi bisa ngatur. Prof, ini kok duit kita ini cuma 1 triliun inilah. Ya kan, saya dimarahin sama Ibu Desi nanti. Iya. Jadi ini tukang marah nanti. Iya, dia akan jadi tukang marah. Mana nih, Prof? Kita nih janji sekian puluh juta nih buat UMKM. Duitnya mana? Ya, saya harus mikir. Sebagai seorang wali kota, saya harus pikir bagaimana saya harus mencari duit. Maka kita targetkan APBD Kota Pangkal Pinang harus naik terus sampai ya mungkin di angka 1,3 triliun nanti di akhir periode kami. Ya kan, mungkin nanti naik lagi begitu. Ini sudah dikomunikasikan berarti ya pembagian kerja antara wakil dan wali kota. Ya natural lah. Suami natural istri. Sepertinya. Oh natural. Natural Ada aja. komunikasi ya, belum ya? Iya. Oh saya natural ini saja saya melihatnya Tapi bahwa kayaknya selama ini mesti sama kita berinteraksi. Seperti itu, seperti polanya seperti itu. Kami tanpa dibuat-buat, tanpa kita ada pembicaraan itu kayaknya sudah seperti itu kayaknya. Kayaknya sudah kliknya seperti itu kayaknya. Chemistry-nya kenapa bisa klik ini? Apa yang buat klik? ya, apa nih, Prof? karena kita memahami apa yang menjadi tugas kita, apa yang menjadi tanggung jawab kita untuk seandainya jadi wali kota, apa menjadi tanggung jawab kita itu kita sudah ya natural. Saya kira itulah yang kalau kita tarik ke filosofinya, bagaimana kita harus menjadi seorang wali kota itu harus bagaimana, ya kan? Nah, wakil wali kota itu buat ngurus apa? Ya saya membayangkan sebuah rumah tangga aja, ya kan? Wakil wali kota ya buat ngurusi rumah tangganya, ya kan? Enggak, wali kota buat jadi kepala keluarganya, cari duit, ngurus yang ini segala macam, membuat jaringan ke luar, ya kan? Seperti kita, bagaimana nih untuk pengangguran nih? Kalau kita belum bisa menyiapkan lapangan kerja di sini,
mungkin nggak kita bikin lapangan kerjanya di luar, ya kan? Misalnya dulu Pak Zul, almarhum wali kota kita, pernah bikin yang namanya Sister City. Kita pernah punya Sister City dengan salah satu kota di China. Nah, apa fungsi Sister City pada waktu itu? Adalah untuk mengirimkan anak-anak Pangkal Pinang yang sudah terlatih, memiliki kompetensi, memiliki sertifikasi untuk bekerja di sana. Nah, dengan program Sister City itu, ya kan, dengan mereka sebagai sebuah kota yang sudah maju, dengan berbagai infrastruktur lapangan kerja mereka punya, kenapa tidak kita yang punya anak-anak muda kita yang punya kompetensi sertifikasi ini kita kirim ke sana, ya kan? Nah, dan mereka pun nanti Sister City ini mereka akan mencoba berinvestasi juga di tempat kita gitu. Nah, ini yang akan kita jalan. Siapa yang ngurus itu? Yang ngurus itu wali kota. Wah, ya kan? Wakil wali kota apa? Ngurusin mak-mak di kampung. Mak nak beli beras gimana? Oh, mau makan. Jadi persoalan-persoalan di masyarakat, nah itu ya sama-sama lah. Sama-sama itu kita diskusikan, kita ini bagaimana kita harus mau. Jadi sinergi itu yang penting, ya tidak menapikan seorang wakil wali kota karena punya tugas-tugas yang memang berarti bagi dalam ini, dan apalagi mungkin dinas-dinas terkait, jangan mereka harus kita bangkitkan semangatnya, harus diberikan tugas-tugas yang memang mengarah kepada visi misi kita, program-program kita, yang program-program itu ya pada dasarnya yang kami gali dari apa yang menjadi kebutuhan masyarakat hari ini. Dan Pangkal Pinang ya 5 tahun ini masih seperti itu aja. Kebutuhannya nggak berubah. Benar. Ini survei atau sudah langsung? Survei dong. Survei ya. Bukan dari saya, itu fakta surveinya. Dan dirasakan survei, kan? Survei kemudian dikonfirmasi dirasakan oleh masyarakat hari ini, baik kita turun ke masyarakat maupun dari hasil surveinya kan kelihatan bahwa kita nggak bisa ngomong gimana ya. Kebutuhan masyarakat hari ini. Dulu masyarakat itu beli beras yang 10 kilo. Ya. Kemudian beli beras yang 5 kilo. Sekarang ada beras yang 2 kilo. Ya Bu ya? Ya. Ada beras yang cuma 1 kilo. Benar nggak? Betul. Nah, artinya masyarakat hari ini bukan beli beras 10 kilo lagi. Beli beras, ada yang butuh yang cuma punya duit buat beli beras yang 1 kilo. Ya kan? Artinya daya belinya sudah turun. Turun lah. Kalau nggak ada kebutuhan itu mana mau pabrik bikin beras yang sekilo kalau nggak ada pembelinya kan? Pasti kok akhirnya ada kebutuhan itu. Akhirnya masyarakat itu hanya membeli beras sanggup 2-3 kilo hari ini. Karena pendapatan mereka dulu bulanan, mungkin hari ini harian. Dulu mingguan, dulu bulanan, kemudian mingguan, kemudian hari ini mungkin harian gitu penghasilannya kan. Itulah cerita si Rama tadi ya. Yang freelancer tadi ya. Oke, kita ini sudah ngomongin soal chemistry. Ini kita mau coba chemistry-nya cocok nggak ya? Lewat game ya. Nanti saya kasih pertanyaan. Silakan Prof Udin sama Cak Desi itu tuliskan satu jawaban aja. Yang panjang-panjang. Nanti biasanya saya tanya arti dari jawabannya Prof Udin dan Cak Desi. Berapa? 2 aja ya? 3 lah. 3 ya? Pendek kok. Pertanyaannya pendek. Misalkan. Misalkan ya. Rama. Misalkan. Prof Udin boleh ngomong apa aja. Cak Desi ngomong boleh apa aja. Satu kata aja. Satu kata tulis dulu, nanti tunjukin ke kamera. Oke, siap? Siap. Satu kata ya? Satu kata. Siap? Prof Udin sama Cak Desi boleh nyontek-nyontekan. Nggak boleh dong. Kan udah sorry Bang. Ini nggak boleh dulu. Oke. Karena chemistry ya. Satu pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah Pangkal Pinang. Jadi gambar, Prof.
Karena tadi beliau kan dasarnya menggambar kan. Menggambar jangan. Udah lah. Sudah? Udah. Oke. Boleh dilihatkan. Prof Udin dulu. Apa, Prof? Ibu kota Babel. Oke. Percaya kita pacar. Nah, kan bagus kan? Oke. Apa percaya gitu aja. Oke, apa Aku Prof? kan yang berpikir pertama aja. Apa tuh artinya? Ya, Emang ibu kota Babel. ibu kota Babel kan? Iya, iya, iya. Pangkal Pinang kan? Maknanya apa? Maknanya Kepikiran itu. Pikirannya bahwa dia harus menjadi sebuah, menunjukkan diri dia sebagai sebuah ibu kota. Oh, iya. Kita ini adalah ibu dari kota. Bukan kota loh. Oke. Pangkal Kota. Pinang ini ibu dari kota. Ibunya kota berarti. Ibu kota. Kita bukan hanya sekedar kota Pangkal Pinang, tapi kita ini adalah ibu kota provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Maknya provinsi ini di sini nih, maknya nih. Hanya provinsi di Pangkal Pinang kan. Iya, bukan kita bergantung dengan kabupaten. Kabupaten tuh harus bergantung sama kita gitu. Kita maknya loh. Okay. Ya kan? Nah, tapi kita hari ini belum jadi mak. Saya sempat diskusi sama Cik Desi. Saya bilang, Pangkal Pinang ini belum jadi ibu kota. Kalau ibu kota, maka hari ini justru kita yang bergantung kabupaten. Kalau kita bicara karena timah terus kita jadi turun, berarti kita bergantung kepada kabupaten kan? Iya. Ya kan? Harusnya seperti Jakarta, ibu kota negara, semua daerah bergantung kepada ibu kota. Benar kan? Oke. Nah, jadi makanya saya terus teruji memang Profnya begitu jawabannya, padahal tadi kayaknya nggak sengaja ya. Ternyata maknanya dalam ibu kota. Sengaja. Ingatnya cuma itu. Udahlah. Oke. Sekarang jadi kedua. Nah dulu Prof, sabar. Disebut tanya nih, percaya kita apa tadi? Paca. Paca apa tuh? Kok Kalau- pikir itu? Iya, karena sesuai dengan slogan kita PKP, percaya kita pacar. Kan Pangkal Pinang. Iya, PKP Percaya ya. kita pacar. Ini kepikirannya langsung, oh ini percaya kita ya. Iya. Karena PKP kan. Pangkal Pinang. Memang kota kelahiran kita. Boleh kasih makna buat kita semua di Tribunus sama Iya. Majem Bangka Pos? PKP itu adalah percaya kita pacar. Bahwa kita di sini sama-sama sebenarnya bisa. Kan sering kita dengar bahwa ada kawan nyusah kita orang Pangkal Pinang. Ternyata kita mau terus ke arah yang positif bahwa sebenarnya kita ini paca berubah, paca membuat kota Pangkal Pinang ini lebih baik lagi. Anak-anak mudanya yang tadinya hanya mungkin ya seperti ini nongkrong bisa kita berdayakan, bisa kita ini kan dengan co-working space dan yang kreatif dan banyak hal sebenarnya UMKM. Itu yang kami, makanya slogan kami adalah PKP tadi, percaya kita paca, bahwa kita bisa, kita paca membawa Pangkal Pinang ini ke arah yang lebih baik lagi. Itu boleh tahu siapa yang mencetuskan, Cek? Siapa yang pertama kali jadi? Oh, ini punya kita nih, slogan kita nih. Sama-sama lah. Sebenarnya jujur. dari ngobrol-ngobrol Oh, dari sebenarnya. oke. Ngobrol-ngobrol. Kemudian ini bagus nih, siapa yang? Orang pertamanya siapa? Bukan Rama lagi kan? Siapa pernah? dari Jadi ya lagi itu ngobrol. dari diskusi. Iya, Terus ngobrol-ngobrol. muncullah ide itu. Ya, muncul. Ini kan sebuah semangat sebetulnya. Iya. Semangat ke depan gitu dalam bahasa Bangka ya. Oke. Jadi kita baca bahwa kita punya semangat bahwa kita ini bisa sebetulnya, kita mampu gitu ya untuk berubah menjadi lebih baik ya dengan sebuah semangat yang kita bangun gitu. Oke, kita percaya aja lah, pokoknya itu hasil diskusi ya Tribuners ya, Majem Bangka Pos. Nah, pertanyaan kedua, ini kalau nggak sama ini dipertanyakan ya. Iyalah. Oke. Oh, saling melengkapi kok, bukan perlu Oke, sama bukan kan? harus sama ya. saling Iya, melengkapi. lain kalau Kan intinya chemistry. beda ya. Chemistry-nya harus ini balancing chemistry ya. Oke. buat balancing, Oke, buat ini balancing nih, iya, chemistry-nya. saling melengkapi Nggak mau bukan salahin bersama dulu. ini. Beda Oke. kan proposalnya kan. Pertanyaan kedua, Udin. Sama kayak dia, saling melengkapi kayak nih. Enggak. Lama sekali tulis saya Prof Udin ini. Nah, dah. Cece dulu lah. Wali kota. Wih, aplaus dulu, aplaus boleh lah. Ini optimistis kan? Optimis deh. Optimis, benar Saya ini. nggak- ini saya tuh. Jawab. Enggak. Gara-gara inget nih kok, yang di depan itu. Oh, depan ya. Dia yang bikin gemoy nih. Oh, Saya kan ada peristiwa Begitu apa ketemu. itu? Ya, ada Bro. peristiwa apa?
gemoy dia bilang. Oh, Prop Gemoy. Oke. Kenapa nggak dimunculkan waktu debat? Prop Gemoy. Ada lagunya kan? Oh, ada lagunya. Udin Gemoy, Cece Cion. Oh. Ada lagunya itu dibuat sama. Oke. Boleh nanti intronya ini aja. Ada lagunya itu kan? Ini muncul karena apa? Tadi juga diskusi. Enggak Atau ada. memang spontanitas? Ya, yang bikin Spontan. Itu ya orang baju biru itu. iya. Baju biru tuh. Dari awal udah saya bilang, Udin Gemoy dia bilang. Iya ya, tapi bukan ini kan, bukan bahasanya kan membuli bukan kan, bukan, tapi memang Udin Gemoy gitu Ya, ya. faktanya emang gitu. Bisa gede minum. Oke, ini terakhir. Ini nggak usah penjelasan, terakhir. Nah, Kayaknya nggak adil sih, Desi lah. nah. Adil tadi kan Udin udah, sekarang Desi. Desi. Desi, apa ya? Nah kan, jangan-jangan Desi yang lain ini. Desi mantan jangan-jangan dia. Nah, ada Bukan. ibu nanti Pak, ada ibu. Hah? Nah, sekarang kali ini Perpudi Lain, dulu. Perpudi. Beda. Ayo. Pangkal Balam. Lah. Oke. Kalau saya Desi, sih Desi sama Wakil tadi. Wali Kota. Iya. Ini unik ini Pangkal Balam. Apa tuh? Ada Pangkal apa? Ada Balam cewek ini. Desi lain nggak ya? Bukan tempat kelahiran beliau. Oh. Ya. Emang lahir di Pangkal Balam, Bu? Saya besar di Pangkal Balam. Besar di Pangkal Balam. Iya. Lahirnya di Lahirnya di Rumah Sakit Yasinta Bukit Intan. Bukit Intan. Enggak ada Iya. lagi sekarang, tapi besarnya Itu Desi. dari lahir ikut nenek kakek dari Kampung Dalam Kampung Opas. Kemudian kami pindah 1 tahun pindah ke Pangkal Balam, ke Pancur, kemudian pindah ke daerah Ketapang. Apa yang membekas dari Pangkal Balam bagi Desi? Sangat membekas sekali karena dari kecil saya di situ bergaul dengan masyarakat di situ, dengan teman-teman, juga sekolah juga daerah situ di Santo Paulus II di Pasir Garam, juga saya ikut remaja masjid juga di masjid di samping rumah, juga banyak-banyak ya kenakalan semasa kecil lah ya. Nanggo ikan, manjat pohon itu juga ya bersama teman-temannya di situ juga. Jadi ternyata Desi nakal juga Tribuners. Benar kan? Ini ya? cerita deh ya. Kalau nggak ada cerita ini nggak ada cerita. Iya, nggak ada cerita. Iya. Kita baru tahu ternyata beliau Cerita pernah naik Pangkal pohon Balam juga. itu. Iya. Oke, ini terakhir ya karena Prof Yawer sudah diminta ditelepon berkali-kali. Ya. Ada undangan juga. Lanjutinnya sama Desi ya. Penutup Sama ya. lah kita. Atau penutup ya. Dari Prof Udin, dan kalau memang mau meyakinkan kepada Tribuners membaca Pangkal Pos tanggal 27 Agustus silakan. Ya. Ya, saya kasih waktu kesempatan mungkin 2 menit aja. Nggak perlu Ya, panjang-panjang. terima kasih. Prof Udin 2 menit, Desi Ya. 2 menit. Silakan, Prof. Buat teman-teman Tribuners di Kota Pangkal Pinang, saya Prof Udin Gemoy mengajak teman-teman semua untuk berdemokrasi. Tahun ini kita melaksanakan pilkada ulang di Kota Pangkal Pinang. Ayolah kita ke TPS tanggal 27 Agustus 2025 nanti. Datang ke TPS, gunakan hati nuranimu, ya, gunakan hatimu. Kami nomor 3, saya Udin dan Desi, mohon kiranya kami diberikan kesempatan oleh teman-teman Tribuners, oleh masyarakat Pangkal Pinang, diberikan kesempatan untuk memimpin kota Pangkal Pinang ini 2025 sampai 2030. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Clear aja deh. Ya. Teman-teman, sebentar lagi tanggal 27 Agustus kita masing-masing datang ke bilik suara. Tanda kecil nanti di bilik suara yang akan menentukan perubahan besar untuk masyarakat Pangkal Pinang. Coblosan di nomor 3 itu bukan hanya sekedar pasangan calon saja, tetapi juga doa dari seluruh masyarakat Pangkal Pinang agar Pangkal Pinang ini lebih baik lagi. Kami pasangan Udin dan Desi dari nomor urut 3
sangat berharap bahwa masyarakat bisa memilih dari hati. Benar-benar kami adalah pilihan dari hati untuk membawa perubahan Pangkal Pinang ke arah yang lebih baik. Ngisi chip nih, kita esok cingin-cingin, jangan lupa Syuk Samho. Itu dia dialog ruang tengah kita bersama calon Wali Kota Pangkal Pinang dan calon Wakil Wali Kota Pangkal Pinang. Terima kasih Prof. Udin, Desi sudah di studio. Sama-sama, terima kasih. Kita tunggu tanggal 27 Agustus 2025 untuk calon ini seperti apa. Amin. Dari saya Adi Wisanto, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.